kalau metode Yada ini dia metode cara rekam hafal, baca rekam hafal. Baca Rekam hafal. bukan baca rekam posting. Ya, baca. Iya. Baca Itu kalau baca rekam rekam hafal. apa? Kalau rekam post. Cuman saya mau tahu lebih dalam lagi Iya. untuk Ustadz menghafal. Ustadz menghafal itu sebelumnya di mana? Saya menghafal pertama kali nih ya. Pertama kalinya. Pertama kali. Abi Tembung, Al-Wasliyah Tembung. Al-Wasliyah Tembung. Tembung. Di situ pondok. Pondok. Mondok berapa lama? Itu enggak maaf ya, itu tidak mondok, itu sekolah sih seperti biasa di KW. Pulang hari. Pulang hari ya. Oh, iya. Tapi di situ kita apa namanya? Ada hafalan pasti. Oh, dia ada hafalan hafal Quran juga. Juz 30 ya kan, Juz 30. Gitu. Selama 3 tahun pasti. Selama 3 tahun. Nah, setelah dari itu kan kita kan SMP di situ. SMP kalau yang MTS 3 tahunnya paling kan dapat ya Juz 30 gitu. Itu pun mungkin apa karena memang standar syarat untuk kelulusan itu harus ngafal itu. Jadi setelah itu baru masuk ke Mandua model Medan. Oke ya. Jadi motivasi Ustadz masuk untuk menghafal itu dari SMP? Tidak, itu terbawa tersendiri karena enggak dari SMP itu? Enggak, mungkin enggak ada niat ngafal gitu. Enggak ada niat ngafal, terus memang kita sekolah ada hafalan khusus untuk kita gitu kan sebagai pelajar siswa. Akhirnya sampai Mandua pun itu diharuskan saya masuk ilmu agama. Terus dapat 5 juz. Masya Allah. 5 juz itu pun nggak mungkin karena memang harus standar kelulusan. Pulang hari itu? Pulang hari di Mandua model Medan. Pulang hari. Berarti kita tinggal di rumah siapa? Rumah Om. Di rumah Tembung juga. Masya Allah, perjuangan Ustaz Hafiz. Jadi pulang hari, tiap hari menghafal, tiap hari pulang hari menghafal ya? Iya. Masya Allah. Nah, selama bulan Ramadan ini Ustaz? Iya. Sampai hari ini? Iya. Masih tetap menghafal? Pasti tetap menghafal. Memurojaah lah kalau dibilang. Sudah kita hafal, kita mengulang hafalan. Selain dari menghafal, aktivitas di bulan Ramadan ini apa saja? Aktivitas di bulan Ramadan ini pertama ya meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pasti. Yang kedua jadwal imam tarawih. Baru itu keliling. Enggak, cuma satu masjid aja sih. Satu masjid diimami selama masjid. Bulan Ramadan baru ceramah subuh ya kan, ceramah subuh gitu. Isi kajian subuh gitulah ya. Iya. Hanya itu. Selain dari itu ya ngapal biasa itu. Ngapal biasa, murjaah biasa di rumah sama mama ya kan, keliling-keliling round-round. Tahu di mana Zat? Sendiri. Jalan masak dia sendiri ya. Di tempat Ustadz biasa ya kan, Ustadz ngobrol santai gitu. Tapi ya sedihnya itu tadi ya, sehatnya sendiri terus. Iya, yang penting sehat tuh nggak aneh gitu. Kalau sehat aneh tuh sehat anak lajang ya Ustadz ya. Sehat anak lajang lah. Ya banyak, nggak lama lagi Ustadz kan? Insyaallah. Iya. Mudah-mudahan Allah permudah. Amin ya rabbal alamin. Sama ya itulah. Dia perempuan. Dia akhwat. Selama bulan Ramadan ini Ustaz, mengganggu nggak dengan COVID bagi Ustaz dalam aktivitas Ramadan, aktivitas dalam tarawih maupun menghafal tadi? Tidak. Nggak mengganggu. Kita pun lihat dari sisi situasi kampung kita yang nggak ada mengganggu sih. Nggak ada mengganggu. Ada COVID. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan dari yang pihak pemerintah Kabupaten Batubara yang khususnya kita ya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak gitu kan. Tetap harus berhati-hati. Sholat tetap jaga jarak. Sholat kita
enggak sih, jaga Enggak. jarak Enggak. Ya, mungkin jaga kekhusyukan aja. ya mudah-mudahan lah kan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan suci ini kan Iya, bersih Iya, dari bersih. wabah penyakit yang saat ini kita tahu mendunia kan gitu. iya mendunia. Mudah-mudahan cepat hilang. Amin, amin, Ya kan amin. gitu kan. Ini Amin. cukup sudah sangat mengganggu kan gitu, mengganggu kehidupan kita normal seperti biasanya kan Siap, gitu. siap. Dan tadi sudah katakan perjuangan pulang hari Iya, menghafal gitu. iya. Menurut Ustadz, waktu yang paling efektif untuk menghafal itu kapan aja? Subuh, tahajud subuh. Tahajud Ya, jam-jam 3 kita bangun. nggak tidur Ustadz? Kalau dibilang tidur sih, kalau misal fokus ngafal misalnya kan, fokus ngafal. Saya ngafal gitu ya. Tidur jam 11, jam 10. Bangun jam 2, jam 3 begitu. Sambil megang mushaf? Kami ngemusahab. Salat tahajud ya, salat tahajud. Ya udah, Itu murajaah ya? itu murajaah. Enggak juga. Enggak juga. Kalau misalnya sistem kita mau ngafal, ya ngafal. Iya. Begitu kalau kita mau murajaah. Biasanya murajaah itu malam sih. Bagi menurut Ustadz efektifnya itu subuh sama tahajud ya. Iya, Tapi saat untuk di time waktu-waktu itu berat, banyak yang berat tuh. iya, kalau kita menghafal kalam Allah itu memang berat. Terus suci. Makanya dia cepat hilang. Kalau kita nggak menjaga diri. Ditambah lagi di jam pagi ya, subuh. Iya, pagi, Itu subuh. lagi otak lagi freshnya, Pressnya ya. lagi cepat responnya kan. Respon, udara segar, gitu Ustaz. Alhamdulillah waktu yang paling tepat tadi bagi Ustadz tadi subuh dan waktu sepertiga malam ya. Sepertiga malam. Masya Allah. Bukannya waktu lain itu tidak bagus. Ya. Tapi paling efektif tadi. Paling efektif Paling tadi. efektif, iya. Nah, motivasi Ustadz dalam menghafal. Ah, Motivasi Ustadz dalam menghafal ini yang mendukung Ustadz untuk menjadi penghafal Quran tuh apa gitu? Karena di balik background Ustadz Hafiz ini yang saya ketahui sendiri itu sudah khatam Quran ya 30 juz, Masya Allah. Alhamdulillah pernah khatam. Pernah. Jadi kalau diulang Insya Allah ya. Butuh waktu lah. Masya Allah. Ya kita pasti berusaha untuk memaksimal mungkin diri kita untuk mengulang sampai mati itu. Kita mengulang Murajaah sampai mati. Bukan. Murajaah setiap hari. Iya. Itulah yang Sampai malaikat mencabut nyawa gitu. Allah Akbar. Ya kalau besok cabut nyawa sampai situlah. Ya, tapi harus nikah dulu, Ustaz. Insyaallah Allah. nikah. Motivasi tadi, Ustaz? Motivasi ya. Karena banyak ya sahabat-sahabat adik-adik kita juga yang lagi berjuang dalam berjuang dalam menghafal Quran ya. Nah, jadi motivasi yang membuat Ustadz tuh aku harus menjadi penghafal Quran. Aku harus menyelesaikan, harus menghafal Quran gitu kan. Nah, dalam keseharian, dalam kehidupan. Nah, motivasi Ustadz untuk mendobrak itu sebagai menjadi penghafal Quran itu apa gitu? Sebaik-baik manfaat ialah Al-Quran. Sebaik-baik manfaat adalah Al-Quran Dan mengajarkannya. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena gini, walaupun saya tidak baik, tidak sempurna, tapi insya Allah apa yang saya hafal kan tidak ada yang sempurna. Manusia yang sempurna. Insya Allah bermanfaat bagi orang lainnya begitu. Yang sempurna hanya rokok. Itu udah sempurna. Iya. Next. Itu Intinya manfaat. Ini jadi manfaat. Selain kita kan ada yang hadis yang bisa membawa keluarga ke dalam surga. Tuh. Karena barokah Quran itu. Barokah Quran itu Luar biasa ya. luar biasa. Berkat Quran. Hidup lebih Tenang, manfaat Ya. gitu. tambah berselawat juga Ustaz ya. Hah? Tambah terus tetap berselawat. Iya, bersolawat itu tak akan dipisahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz, pilih Quran atau selawat? Jadi Saya milih dua-duanya.
Bila 2. Karena perintah sholawat dalam Quran. Quran dan sholawat itu tak bisa dipisahkan. Tak bisa dipisahkan. Karena perintah sholawat dalam Quran. Seperti cinta sejati, saya. Iya. Hati Allah, hati Rasul. Masya Allah. Waktu di pagi hari itu kan lagi kita duduk-duduk menghafal. Nah, itu lebih maksimal, lebih baiknya lagi apabila kita itu di alam. Di alam, iya. Kayak ya betul ya, di alam duduk-duduk sendiri, ya kan, masukkan hafalan tadi, ya. Karena di samping itu suasananya pun segar, fresh, ya kan gitu kan. Iya. Kita menghafal pun lebih semangat. Lebih semangat, iya, lebih semangat. Jadi harus cari suasana baru. Begitu. Harus terus mencari suasana baru dalam untuk menghafal. Ya. Iya. Jangan jenuh begitu. Jangan jalan di tempat juga kan gitu. Iya, jangan cepat. Kita memang ada orang kayak duduk dia ngafal. Tiba-tiba nanti ntar dia bosan kan gitu. Terbosan ya bisa dia berpindah atau jalan-jalan dia begitu. Penting jangan tinggalkan Quran. Bukan sambil naik kereta baca Quran ya. Bisa saja. Bisa saja. Iya. Tapi nanti dengan cara pendengaran, metode pendengaran. Dengar ya, bisa. terus ya, betul. Terus saya begitu juga tuh. Kadang posisi saya kan bukan penghafal Quran juga. Iya. Tapi di saat kita lagi di dalam aktivitas apa, karena saya pribadi lebih cenderung melalui pendengaran. Iya. Dari pendengaran tuh kita semakin senang, semakin nyaman gitu dalam berkendara maupun apa gitu kan. Nah, kita pakai, cuman ya jangan sampai mengganggu berkendara kita juga, jangan sampai jangan sampai hilang fokus dalam benar ketabrak orang itu nanti bahaya kan gitu. Apalagi kalau sudah ada orang rumah, Ustaz. Iya, itu sama-sama itu yang paling enak, Ustaz. Iya, makanya ya menghafal itu efektif ya di rumah begitu. Allah, jalan gitu. Kalau jalan ya kita mungkin itulah. Salawat aja gitu. Salawatin aja ya. Salawatin aja. Masya Allah. Intinya terus mencari pembaharuan dalam menghafal Quran. Maksudnya bukan pembaharuan apa, enggak. Suasana hati. Karena kata Ustaz Firdaus LC, harus banyak zikir, salawat dalam untuk zikrullah, salawat pada Rasulullah dalam menghafal. Dan ridho juga dari orang tua tadi. Iya, ridho orang tua tadi. Tak doa. Tetap selalu minta doa kepada siapapun. Tetap pada siapapun. Nah, untuk dalam menghafal sendiri, Ustaz memakai metode seperti apa yang membuat Ustaz sampai hari ini begitu sangat mencintai Quran? Metode yang saya pakai, yang saya belajar dari metode banyak sih. Tapi yang saya minati itu Yadain. Yadain itu artinya 2 tangan. Coba Ustaz, bisa sedikit contohkan. Contohnya gini, kan ada metode tikrar. Metode tikrar itu metode pengulangan sampai berapa kali yang kita hafal. Mau kita ulang satu halaman sampai 10 kali, 20 kali, 50 kali, sampai 100 kali. Yang kita hafal. Dalam hal tajwid, makharijul huruf, nafas. Kalau metode Yada ini dia metode cara rekam hafal, baca rekam hafal. Baca rekam hafal. Bukan baca rekam posting. Ya, baca. Iya. Baca. Itu kalau rekam hafal. Kalau rekam posting tahir. Allah. Itu. Kita nggak nyalakan dia apa sih? Baca rekam hafal. Ustaz kok tahu? Baca rekam posting. Iya, dia sendiri yang bilang. Saya kan punya media sosial, kan. Oh iya. Penting saya ikuti aja dia gitu kan. Oh, tadi ikuti dia? Enggak subscribe sih. Enggak subscribe. Yang penting itu tadi. Baca rekam posting. Baca rekam hafal. Oh, baca rekam hafal. Baca rekam hafal. Itu versi Yadain. Ya, Yadain. Dia gini, kita nggak pernah menghafal kejadian kalau ada orang melanggar. Nggak pernah kita hafal. Tapi tatkala kita lewat di situ, kita rekam langsung apa kejadian di situ. Baru kita ceritakan pada bini kita, emak kita. Mak, tadi aku melihat suatu kejadian pelanggar berdarah kepalanya, kayak kartunya hancur. Kita nggak pernah hafal. Nah, begitulah sistemnya ada ini. Dia direkam, ada ayat, ada terjemahan.
Pertama kita baca ayat. Baru terjemahan. Baru baca terjemahan. Ya. Setelah itu baru kita rekam. Rekam satu kalimat. Rekam misalnya wa'idh. Wa'idh qala rabbuka lil mala, misalnya kayak alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita rekam. Itu baru kita baca artinya. Kita rekam. Sampai berapa menit pun, 30 menit, sampai otak kita merekam, baru kita pandang ke dinding. Balikkan dinding. Ke dinding, maksudnya muka ke dinding. Muka ke dinding. Otomatis yang kita rekam itu pasti akan dibayang. Rekam sampai kapan, sampai bisa kita rekam, dan sampai sudah kita bisa merekam. Nggak perlu jidat, perlu nempel juga, Ustaz. Nggak usah. Nanti kita kayak apa? Tapi itu ada loh, Ustaz. Ada. Baru di salah satu pernah saya lihat lah orang-orang penghafal Quran. Iya, ada. Itu. Baru kita sampai nempel kepalanya itu ke dinding tuh. Saking khusyuknya betul dia untuk menghafal tadi. Iya, gitu. Makanya metode ini metode satu kedipan mata. Kedipan mata hafal. Cara untuk melatihnya dari awal tuh ya lama. Sebenarnya lama kali. Sampai satu halaman itu 2 jam, Ustaz. Satu halaman 2 jam. 2 jam itu pakai metode Yadain. Pakai rekam. Lama kelamaan otak kita ini sudah mencerna. Kita baca terus nih. Baca terus sampai berkali-kali. Enggak, itu kayak tikrar. Kalau metode Yadain ini ada tikrar juga. Misalnya baca. Sudah baca ayatnya, baca artinya, baru rekam. Rekam hafal. Nanti kalau udah siap itu udah kita latih sampai nanti ada 2 jam, ini urutannya 2 jam, 1 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, baru 10 menit, baru 10 menit, baru 5 menit, baru sampai satu kedipan mata kita hafal tuh. Jadi kita tetap hafal. Jadi tetap. Jadi metode yang diberikan oleh Ustaz Yadi namanya. Ya, itu Ustaznya Ustaz Yadi ya. Yayasan Karantina Tahfiz Nasional. Itu satu hari itu harus dapat 23 halaman. Pandi. Satu hari harus dapat 23 halaman. Satu hari. Karena kita udah mencerna itu. Begitu. Tapi kan masing-masing orang beda-beda. Kita rekam, ya, kita aplikasikan ya. Nah, menurut Ustaz sendiri itu dari metode tadi. Iya. Hafalan yang bisa memperburuk. Iya. Atau kita dalam proses menghafal, apa yang bisa memperburuk dari hafalan kita itu sendiri? Kelakuan kita. Akhlak kita. Enggak pernah hafalan itu buruk. Yang Allah turunkan kalamullah. Proses itu, kita sedang menghafal gitu. Iya. Bisa kita nih sudah dapat nih. Iya. Terlebih bukan dari lupa, tapi rusak ini hafalan ataupun terpengaruh mempengaruhi hafalan ini sampai kita tidak bisa mengulangi lagi. Hafalan itu tidak pernah ada yang hilang. Dia tersimpan, tak ada yang lupa. Dia tidak pernah. Jika sudah dihafal dia lupa. Dia udah di dalam itu ya. Dalam ya, otak kita kayak laci, kita kayak nyari suatu barang. Hanya tersuruh ya. Ya. Jadi apa itu tak pernah hilang, dia cuma lupa. Tak pernah hilang, lupa. Makanya kalau menggali, mencari itu lebih payah. Yang mencari itu yang payah. Begitu. Makanya hafalan itu harus diulang. Minimal satu hari itu 20% kita mengulang hafalan. Terus meraba cari. Karena yang buat hilang hafalan itu ya diri kita sendiri. Kalau kita sudah menghafal Quran, kita sudah mempunyai amanah besar untuk menjaga kalamullah. Untuk ditanggungjawab. Itu amanah besar. Kalau lupa makin besar dosanya ya. Makin besar dosanya. Jangan sampai pernah sih. Berapa lama Ustaz menyelesaikan 30 juz? 6 bulan. 6 bulan. Dalam hal itu memang banyak signifikan kayak 6 bulan apa sih 6 bulan 30 saat ya. Banyak. Ini 6 bulan 30 juz, tapi murjaannya seumur hidup. Itu belajar menghafal proses 30 juz tadi yang 6 bulan. Itu di mana? Di apa tadi? Baitul Quran. Ya. Ustaz di situ lama. Di situ mukim. Karena sistemnya karantina selama 6 bulan itu. Iya, di hotel kan kami. Itu. Enak kali Ustaz ya. Insyaallah.
Saya selain dari beasiswa, kan di beasiswa, di situ saya juga jadi pengawas, bangunkan orang. Jam 3 banguni ustadz. Nanti orang yang nggak bangun saya bangunin lagi. Memang situ kalau menghafal akan terganggu juga karena kayak kita menyiapkan makanan di situ. Menyiapkan makanan para penghafal Quran. Mencuci piring juga. Kawan-kawan ramai kan kawan ramai. Dalam berjuang itu tadi. Dalam berjuang. Tapi selesai semua. Ada yang selesai, ada yang tidak. Ada yang tidak. Kecuali kesanggupannya. Kemampuan dari dia sendiri ya, enggak. Iya. Tapi Ustaz sendiri itu 6 bulan. Atau limitnya memang 6 bulan. Iya. Tuntas 6 bulan. Memang limit dari karantina itu 6 bulan, iya, wajib selesai. Beasiswa itu. Iya. Nah, kalau yang tidak memenuhi atau dari yang limit tadi sudah diberikan selama 6 bulan dia tidak memenuhi target. Nah, itu gimana? Nah, otomatis kita akan mendapatkan seberapa kita hafal, kan? Begitu. Jadi ada yang dia kan ada seminggu. Ada 2 minggu, ada 3 minggu, ada sebulan. Yang seminggu nih, bagaimana dia kalau nggak dapat? Itu kan sesuai kemampuan masing-masing. Dalam hal dia ingin menghafal Quran begitu, Ustaz. Gitu. Ada seminggu, 2 minggu. Ada nenek-nenek juga. Ada nenek-nenek juga. Ada bapak-bapak juga. Campur. Iya, dia mantan tanpa batas umur. Tanpa batas umur. Saya dulu pertama kali masuk, dia ada bapak-bapak mantan manajer Bank BRI. Allah. Dia tahu itu riba. Dia keluar. Dia tinggalkan. Hijrah, dia menghafal Quran. Dia bilang, susah kali ngapal dia bilangnya. Iya bang, abang gila abang gitu. Tapi bisa. Karena memang kesanggupan dia begitu ya begitu, Ustaz. Keyakinan dia tadi ya. Keyakinan begitu ya. Kesungguhan. Sebelum kita akhiri podcast spesial Ramadan ini. Iya. Tolong berikan sedikit pesan kepada adik-adik kita. Pesan dan kesannya dalam menghafal ini. Ya, teruntuk suka duka dalam menghafal pastinya. Teruntuk adik-adik saya, kan, atau abang saya, orang tua saya, saudara-saudara saya yang masih menghafal. Alhamdulillah, itu suatu keberkahan yang Allah kasihkan kepada diri kita. Banyak orang yang mempunyai waktu, tapi dia tidak bisa memberi waktu untuk itu. Tapi alhamdulillah, kita yang mempunyai waktu, Allah kasih suatu petunjuk bagi sama kita dalam menghafal Al-Quran. Suka dan duka pasti ada. Jadi Ustaz saya bilang gini, jangan kita mengecewakan Allah, dan jangan kita berlaku curang kepada Allah. Maksudnya apa? Semenjak kita menghafal, kita beri waktu itu kayak tahajud kita lakukan, duha, menghafal itu sampai malam, tengah ngantuk. Setelah kita menghafal, dapat hafal yang kita hafal, terus kita longgarkan waktu tersebut. Itu jangan. Jadi pesan saya tadi, semangat, tetap banyak zikir, tetap banyak sholawatnya kepada Rasulullah. Lalu minta doa agar istiqomah. Ya, doa kepada orang tua. Saya pun minta orang tua saya kan nggak ada gitu kan. Jujur, iya, dua-dua. Masalah yang saya kayak ayah saya, papa gitu kan. Iya, saya pertama papa mama. gitu. Kalau saya mengapa saya teringat dia kan, saya nangis gitu. Ngapa pasti ada nangis itu. Bukan karena kita capek, tidak. Di dalam proses kita menghafal terus membayangkan itu ya. Terus membayangkan. Kadang kita kayak sosok gitu ya. Pak, kayak mana gini kan, kayak capek Pak gitu kan. Tapi emang itu janji sama dia, Pak, aku pasti akan khatamkan Quran demi Papa. Demi Allah pertama. Memberikan mahkota terindah. Iya, mahkota terindah begitu. Juga sama keluarga gitu kan. Ya, pasti setiap penghafal Quran pasti ada suka dan duka. Begitu. Jadi pesan saya semangat, banyak zikir, banyak minta kepada Allah, banyak minta doa, baru banyak membersihkan hati. Terutama zikir itu tadi. Begitu saja dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Pesan
kepada Iya. anak-anak santri, Iya. maupun daripada adik-adik, rekan-rekan, sahabat, maupun abang-abang kita ya kan, Iya. yang dalam proses memperjuangkan hafalannya. Ya, seperti yang Ustaz Hafiz bilang tadi, tetap apapun yang dihadapi di depan, jangan pernah mundur, jangan pernah atrik ke belakang, tetap Iya. maju walaupun setapak demi setapak, step by step, untuk menggapai sukses menjadi satu penghafal Quran. Iya. Amin. Amin.